semangat terus, jangan nyerah duluan. Jaga kesehatan semuanya. Lagi sibuk apa, Dik? Sibuk mau tesis, Mas. Oh, tesis cepet banget ya. Jadi teman-teman, Audi ini dulu bimbingan saya dan sekarang sedang melanjutkan studi di jenjang S2 dan tiba-tiba udah mau tesis saja gitu ya. Oke. Dia Mas semester depan. Oke, kali ini obrolan kita ringan, tetapi intinya saya pengen Audi cerita ada 5 mitos tentang skripsi. Ya, jadi dulu waktu ngerjain skripsi kan banyak mitos, banyak gosip. Saya pengen Audi cerita ya 5 mitos yang menurut Audi sebenarnya nggak sepenuhnya benar. Tapi sebelumnya mungkin yang pada kepo pengen tahu Audi atau nanti mungkin pengen konsultasi juga sama Audi, mungkin yang boleh di-share nggak di akun IG atau yang lain di sini? Boleh Mas, boleh banget. Nanti bisa lihat di bawah ya teman-teman yang mau komunikasi sama Audi via Instagram atau yang lain. Kita mulai dari urutan kelima biar kayak channel-channel yang lain. Oke. Apa itu? Oke. Ya. Berarti dari yang paling santai ya Mas kalau kelima. Paling ringan. Kalau menurut saya itu skripsi harus sempurna gitu loh Mas. Oke. Itu mitos gitu loh Mas sebenarnya, karena kita kan belum apa ya istilahnya belum terjun gitu ya Mas, belum ngerjain skripsi. Jadi masih dengar dari omongan-omongan orang kalau skripsi itu harus sempurna harus sebagus mungkin. Ya itu emang iya sih Mas. Cuman menurut saya di sini sempurna dalam tanda kutip tuh mungkin komprehensif tuh udah cukup kali ya Mas. Bukan sempurna dalam artian kita harus bisa, karena kan kita baru belajar juga buat skripsi gimana. Masih butuh pembimbing juga kayak dosennya gitu. Jadi awalnya sih emang saya mikir aduh jangan skripsi harus sempurna, terus kerjainnya lama. Ternyata waktu udah ngerjain itu semua salah, Mas. Salah ya. Dan ternyata sempurna itu ya skripsi. Iya. Gak sempurna, yang penting gimana caranya kita bisa memahami secara menyeluruh sih, Mas. Okay. Karena kalau misalnya kita paham secara menyeluruh, otomatis kita bisa mengemas skripsi itu jadi sempurna. Oh, ini penting banget nih. Memahami secara menyeluruh, artinya logika keseluruhan sebenarnya. Iya. Oke. Benar Mas. Saya malah baru tahu ternyata dulu mahasiswa pada kebebanan kali ya. Aduh, skripsi harus sempurna. Tetapi kadang bingung sesempurna apa gitu kali ya. Iya, saya masih belum kebayang Mas sempurna tuh dalam artian sempurna isinya, sempurna apanya gitu. Jadi masih nggak jelas gitu loh Mas. Tapi pas sudah ngerjain baru tahu nih arahannya seperti ini. Itu yang pertama ya. Ada lagi yang mau ditambahkan dari yang pertama itu? Cukup? Mungkin iya cukup sih Mas, itu harus sempurna. Jadi intinya jangan parno lah ya buat teman-teman bahwa skripsi nggak sesempurna itu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4 Apa mitos selanjutnya terkait skripsi? Skripsi itu susah. Oke, skripsi itu susah. Nice. Sebenarnya yang susah tuh bukan susah ngerjainnya, tapi susah ngumpulin niat kali ya Mas. Oke. Bener banget ya. Jadi sebenarnya niat ya yang utama ya. Soalnya kalau percuma ya Mas, misalnya mau ngerjain skripsi tapi niatnya nggak kekumpul ya, satu paragraf itu susah banget sih Mas kayaknya buat diketik. Jadi sebenarnya dulu ada mitos bahwa skripsi itu susah, dan ternyata skripsi itu nggak sesusah itu gitu ya. Yang susah justru niatnya gitu ya. Benar, karena ternyata kita skripsi itu kayak bikin apa ya Mas? Saya ngeliatnya ya kayak kita hitung-hitung latihan nulis kali ya Mas. Yes, latihan nulis loh. Gila kan, skripsi hitung-hitung latihan nulis. Ini adalah pernyataan dari orang yang udah lulus skripsi ya teman-teman. Jadi sebenarnya skripsi itu sebenarnya cuma latihan nulis. Tapi saya mau tanya dulu orang yang nggak niat atau ngumpulin niatnya susah, itu sebenarnya disebabkan karena ketakutannya skripsi itu susah gitu Iya, mungkin udah ketakutan udah kemakan omongan skripsi susah, atau enggak dosen pembimbing kadang kan beda-beda ya Mas sifatnya. Mungkin dia dapat dosen pembimbingnya waktu itu
tipe karakternya yang agak demanding kali ya Mas. Jadi kitanya juga udah ke pressure kalau ngerjain skripsinya nanti harus sempurna lah atau enggak harus gimana, padahal kan menurut saya pas kita ke dosen pembimbing itu disitulah kita dikoreksi, jadi bisa tahu masalahnya di mana biar kedepannya bisa bener lagi gitu. Jadi Niat buat ketemu dosen. Jadi intinya mitos kalau skripsi itu susah itu sama sekali nggak benar, dan ternyata susah ngumpulin niat itu juga gara-gara berpikir kalau skripsi itu susah. Jadi udah kemakan sama ketakutan kita duluan Mas. Intinya soal Parno lagi nih yang keempat ya. Tadi yang kelima soal Parno, yang keempat soal Parno. Tadi berbicara soal dosen pembimbing, kamu boleh lo ngomong apa aja. Gitu. Dosen pembimbing. Siapa tahu nanti masuk ke urutan ketiga, 2 atau 1 mitos tentang dosen pembimbing. Boleh. Okay. Lanjut ke mitos nomor 3. Yes. Ya itu mungkin skripsi harus tebel ya Mas, harus tebel gitu. Soalnya kan kalau ngeliat dulu senior-senior yang lagi ngerjain skripsi itu kayaknya, atau enggak saya kayak ke perpustakaan ngeliat itu skripsi kan tebel-tebel ya Mas, halamannya 100-an lebih. Itu tuh tadinya buat stigma di pikiran saya kalau aduh kayak skripsinya harus setebel mungkin, tapi pas sudah ngerjain sebenarnya tipis juga, it's okay kalau emang udah menjawab si rumusan pertanyaan dan menjawab penelitian itu sih Mas. Jadi kembali lagi intinya ketika logika dan data ya, logika dan datanya sudah cukup, sebenarnya nggak perlu ditebel-tebelin. Kadang kan ditebel-tebelin ya buat nambah-nambahin, padahal sebenarnya kalau bisa skripsi kurang dari 100 halaman menurut saya ya cukup aja sih Mas. Betul ya. Jadi sebenarnya mitosnya skripsi harus tebel. Padahal sebenarnya yang paling benar dompet harus tebel gitu ya. Iya benar banget Mas. Ya dulu waktu misalnya saya mau jelasin tentang satu paragraf gitu Mas, tentang apa, itu tuh kok masih 4 baris, masih sedikit, akhirnya saya panjang-panjangin aja pakai bahasa-bahasa yang bertele-tele gitu loh Mas. Tapi ujung-ujungnya waktu bimbingan juga direvisi, ini nggak penting, tapi jadi tahu sih kalau misalnya ya singkat, padat, dan jelas itu sudah cukup Mas. Oke, singkat, padat, jelas ya, itu teman-teman ya, kata kuncinya. Baik, kita nggak kerasa nih Dik, udah mau ke mitos nomor 2 Dik. Apa nih mitos nomor 2? Cari topik kali ya Mas, cari topik skripsi itu susah. Nyari topik skripsi itu susah? Iya, topik, karena saya dulu pernah merasakan di situ juga sih Mas, ternyata terutama waktu baru mau ngajuin judul. Jadi kan masih belum ada bayangan Mas apa yang mau diteliti. Akhirnya saya cari Google, dan cari di Google tuh rata-rata case-nya case besar gitu Mas. Jadi udah ke mindset saya kayaknya skripsi tuh harus misalnya karena kita kan administrasi publik, mungkin harus langsung terjun yang tentang kepemerintahannya, bisa ke kementerian apa ke dinas atau gimana gitu Mas. Sebenarnya itulah saya bikin judul waktu mengajukan emang agak lebay itu Mas saya, padahal punya koneksi ke situ juga nggak tahu gimana jalannya. Tapi setelah bimbingan, saya jadi tahu nih ternyata masalah kecil yang di lingkungan kita tuh bisa jadi masalah loh, dan bisa kita kaitin, apalagi sama ilmu administrasi publik ini kan luas ya Mas, karena kita lebih ke masyarakat, kita servis masyarakat, jadinya contohnya kalau misalnya kayak KTP susah susah cepet jadinya, itu bisa kita jadiin masalah, berarti kan ada kinerjanya kayak gitu sih kan, hal-hal kecil-kecil gitu bisa Mas. Dik, ngomong-ngomong soal poin kedua ini Dik, saya tuh punya pemikiran, sebenarnya ini kamu rasain nggak? Setelah kamu ngerjain skripsi, kamu jadi lebih paham mata kuliah yang dulu kamu belajar? Iya banget Mas. Iya banget. Artinya sebenarnya bisa ditarik kesimpulan gini nggak sih? Semakin kalian paham mata kuliah, sebenarnya ngerjain skripsi itu nggak susah untuk nyari topik. Setuju banget Mas. Setuju. Iya, Setuju. Contohnya aja kayak misalnya mata kuliah di administrasi publik tuh tentang kepemimpinan gitu ya Mas, saya ambil contoh. Nah, kalau misalnya kita emang fokus ke situ, bisa aja kita ngambil kayak gaya kepemimpinan kecamatan, kepala camat gimana, itu kan bisa, asal kita lebih fokusin lagi gitu Mas. Jadi menurut saya mata kuliah yang dulu kita pelajarin itu relate banget dan gampang sebenarnya kita cari topik skripsinya di situ. Udah siap jadi pembimbing nih kayaknya Audi nih ya. Sama ini terus saya jadi ngeblank lagi nih. Tadi soal tips-tipsnya kemudian gimana Dik? Tips-tips mungkin bagi teman-teman
nyari topik kan menurutmu itu mitos susah. Jadi sebenarnya tipsnya supaya cepat dapat topik skripsi itu gimana, Di? Kalau dari Audi sendiri? Kalau dari saya pribadi ya Mas, kalau saya kemarin mungkin kita juga nggak boleh terlalu nggak ngelihat ke sekitar gitu loh Mas. Jadi mungkin kita ngelihat berita-berita apa sih yang lagi terjadi up to date sekarang dan emang relate sama kayak ke ilmu kita, ke ilmu administrasi publik kayak gitu. Kayak saya dulu contohnya kan tentang, kalau saya boleh cerita tentang KJP ya Mas. Yes. Itu sebenarnya sesimpel saya tahu kalau tetangga saya anaknya ada yang pakai KJP, itu ternyata ada mainnya kayak di belakang gitulah Mas, saya kurang tahu. Terus saya cerita ke Mas Sakti waktu itu, Mas kayaknya ini bisa nggak ya Mas kalau saya jadiin topik penelitian buat mengkomparasiin, karena sekarang ada perubahan gubernur juga waktu itu, dan Mas Sakti setuju. Ya udah, sesimpel saya ngelihat ada kejadian tetangga saya bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya gampang sih Mas kalau ngelihat kayak gitu ya, gimana sense kita aja nggak ini bisa dijadiin topik nggak ya gitu sih Mas. Jadi intinya berpikir simpel, sama kalau saya bahasain pay attention to detail ya, itu lebih penting ya. Jadi sebenarnya kadang kita bingung dengan data yang gede-gede, tapi sebenarnya data yang detail yang mungkin dianggap remeh tapi ternyata itu justru membantu gitu kali ya. Kayak Audi tadi melihat tetangganya, pengalaman tetangganya atau siapa untuk menelusuri soal itu. Menarik nih tipsnya. Saya pikir sangat bermanfaat buat teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke mitos yang pertama ya. Yang nanti mungkin saya kasih background jeng gitu ya. Apa ini? Siap Mas. Mitos utama di skripsi yang menurut Audi banyak ditakutkan oleh teman-teman waktu itu. Oke, yang saya dengar, dan ini mungkin udah common ya Mas, sidang skripsi itu ajak pembantaian. Sidang skripsi. Itu sih Mas. Oke, skripsi ya. Itu sidangnya. Soalnya udah panas dingin duluan pas lihat, apalagi pas tahu pengujinya ini makin ke pressure kitanya Mas. Ya, ternyata gimana Di? Bisa diceritakan bagi teman-teman yang belum sidang skripsi, punya gambaran lah Di, nanti sidang skripsi seperti apa? Ternyata menurut saya itu hanyalah mitos-mitosnya Mas. Bukan karena bukan karena apa, tapi setelah saya menjalani itu ternyata sidang skripsi itu sama aja kayak kita presentasi di kelas, bedanya kita individu, dan yang bikin beda itu audiensnya. Biasa kita ngomongnya ke teman-teman, ini audiensnya ya dosen-dosen gitu. Dan menurut saya itu bukan pembantaian Mas, karena jatuhnya malah jadi kayak sesi Q&A gitu loh Mas, karena kan di sini kita di sini saya ya ibaratnya saya jadi si speaker notes-nya gitu loh Mas, saya yang menghandle situasi itu ketika sidang, dan saya di sini menjelaskan. Jadi ketika ada pertanyaan ya itu bagaimana saya mengerjakan, karena menurut saya kalau kita memang mengerjakan skripsinya itu kita paham betul Mas yang tadi logika, terus kita juga ngerti alur-alurnya kenapa bisa gini, hubungan teori sama hasil penelitian gimana, itu pasti kalau ditanya sama dosen kita bisa jawab karena kita memang memahami. Mungkin itu menjadi pembantaian bagi mereka-mereka yang kerjain skripsinya setengah-setengah atau enggak belum paham betul, jadinya waktu ditanya gini susah gitu, jadi kayak dibantai gitu Mas. Menarik Di. Dari yang Audi sampaikan tadi, sebenarnya teman-teman yang saya tangkap, sebenarnya Audi mau bilang kalau selama skripsi ini milikmu, kamu tahu benar logikanya dan segala macam, ini cuma bentuk pertanggungjawaban aja, Q&A doang gitu kan ya? Iya benar Mas, benar ya? Oke. Iya benar, terutama kalau misalnya mungkin kalau kita udah kerja, kalau saya boleh cerita kayak ke teman-teman saya yang udah kerja, hal-hal kayak kita presentasi di depan atasan itu udah makanan sehari gitu loh Mas. Jadi begitu pula saya yang lagi kuliah lagi ini, saya bikin mini tesis apa mini skripsi jurnal dan presentasi individu itu udah hampir tiap minggu. Jadi saya kemarin yang skripsi, saya ngerasa kayak ini kayak lagi dilatih nih buat masuk ke dunia yang lebih luas lagi nantinya gimana. Tapi memang ini ya teman-teman, selama kita menjalani berbagai fase kehidupan termasuk skripsi, pada akhirnya ada fase di mana kita mentertawakan masa lalu kita termasuk skripsi, ya kan? Jadi benar setelah Audi sekarang sering presentasi dan segala macam, ternyata skripsi itu memang nggak sesulit itu, dan sebenarnya dulu nggak penting banget kita tegang cuma gara-gara mau sidang skripsi. Benar, kalau tegang pasti sih Mas, saya juga tegang waktu itu dikabarin, apalagi tahu dosen pengujinya ternyata orang-orang yang
cukup bikin saya takut, jiper duluan lah mas, bahasanya kayak gitu. Tapi pas udah hari H malah santai aja gitu mas. Hari H-nya santai, menarik. Itu adalah 5 mitos skripsi versi Audi yang sudah menuntaskan sidang skripsi setahun yang lalu kali ya, setahun apa 2 tahun lalu? Udah nggak kerasa ya? 2 tahun lalu dong, ya sekitar hampir 2 tahun lalu ya, karena Audi tesis. Oke Di, terakhir saya pengen Audi dari hati yang paling dalam ngasih semangat nih buat teman-teman siapapun viewer ini channel ini untuk ngerjain skripsi. Silakan Di. Oke, buat bimbingannya Mas Sakti, apa buat viewernya YouTube-nya Mas Sakti, buat semuanya yang lagi mau ngerjain skripsi, baru mau mulai kerjain skripsi, itu semangat terus, jangan nyerah duluan, karena skripsi itu sebenarnya asik banget, itu proses, kita belajar banyak. Tetap jaga kesehatan semuanya. Make your dreams come true.